Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayuhat talamiz? Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai KD pertama di kelas 11, yaitu KD 3.1.4.1 tentang mengemukakan tindak tutur untuk meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja yang baik, meminta dan mengungkapkan pendapat. Di pertemuan kita kali ini, kita akan memperdalam pemahaman kita mengenai cara untuk meminta perhatian melalui percakapan yang di dalamnya terdapat cara-cara orang Arab untuk meminta perhatian ketika berbicara. Pada kesempatan kali ini, mari kita ikuti bersama-sama materi ini. Kita pahami agar menambah pemahaman kita mengenai ungkapan-ungkapan dalam berbahasa Arab. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah percakapan yang judulnya Fi Maktabil Jawazat. Fi Maktabil Jawazat itu bisa kita maknai di kantor. Jawaz itu artinya paspor ya, kantor yang mengurusi paspor, atau bisa diartikan kantor yang mengurusi paspor. Di materi kali ini, nanti kalian dapat melihat sebuah video dari percakapan ini. Silakan kalian lihat terlebih dahulu videonya. Video yang seperti ini. Percakapan di sebuah kantor yang mengurusi paspor. Namun untuk memudahkan kita mempelajari percakapan ini, alangkah baiknya kita pahami dulu beberapa kosakata baru yang bisa jadi ini asing menurut kalian. Yang pertama ada kata jawazus safar, artinya paspor. Yang kedua, ta'syiratud dukhul, itu artinya visa masuk. Ta'syirah itu artinya visa. Ini contohnya. Funduk, itu hotel, funduk. Aqama yuqimu iqamatan, itu artinya bermukim ya. Beirut, ini nama kota ini, Beirut, ibu kota dari Lebanon, Lubnan. Samaha yasmahu, itu artinya memperkenankan, mempersilahkan. Selanjutnya ada kata wada'a yada'u, artinya meletakkan. Misalnya da' qalamaka 'alal maktab, letakkan pena kamu di atas meja misalnya. Asabi', ini jari-jari artinya. Khamsatu asabi', 5 jari. Ya, likulli yadin khamsatu asabi'. Di setiap tangan itu ada 5 jari. Contohnya. Kamera, ini bahasa yang biasa kita temui. Taharroka ya taharroku, artinya bergerak. Ya, taharroka ya taharrok. Harokah itu artinya gerakan ya. Marhaban, ini ucapan selamat datang. Marhaban ya Ramadan misalnya, selamat datang artinya. Lubnan, ini nama sebuah negara, bahasa kitanya Lebanon. Nah, itu beberapa kosakata yang alangkah baiknya kita pahami terlebih dahulu untuk memudahkan kita memahami percakapan ini. Di percakapan ini ada sebuah dialog antara seorang pegawai dan seorang laki-laki namanya Ahmad. Diawali dengan menyapa dengan ucapan sobahul khair, selamat pagi. Artinya dialog ini terjadi pada pagi hari. Nah, jawaban dari sobahul khair itu adalah sobahun nur. Selamat pagi juga, ahlan wa sahlan. Nah, jadi orang Arab ketika awal bertemu, ini sering mengucapkan ahlan wa sahlan sebagai ungkapan ketika awal sebelum memulai sebuah percakapan. Nah, lalu pegawai ini meminta si Ahmad ini jawazus safar min fadlik katanya. Ya, karena dia berada di kantor yang mengurusi tentang paspor, pasti yang diminta oleh pegawainya ini perempuan ya, jawazus safar min fadlik. Please, ya silahkan, tolong. Atau min fadlik itu bisa maknanya tolong, mana jawazus safarnya, jawazus safar min fadlik. Paspor perjalanannya mana, gitu, katanya seperti itu. Lalu si Ahmad menjawab, ahlan bik, silakan. Aina ta'syiratud dukhul, muwazzafah ini atau pegawai yang bekerja di kantor ini tadi,
Ini menanyakan aina ta'syiratud dukhul, di mana visa masuk. Jadi untuk masuk ke sebuah negara kita perlu visa ya. Kata si Ahmad karena dia punya visanya, tafadhali, sambil menyerahkan ta'syiratud dukhulnya atau visa masuknya. Lalu pegawai itu berkata, hal ladaika hajzu funduk? Apakah kamu mempunyai pesanan atau reservasi ya? Hajzun itu artinya reservasi atau memesan hotel. Naam, tafadhali. Ya, iya katanya. Tafadhali, silakan ini. Silakan maksudnya sambil menyerahkan bukti pemesanan hotelnya gitu ya. Lalu muwazzafah ini bertanya, kam yauman satuqimu fi Beirut? Berapa hari kamu akan bermukim di Beirut? Beirut itu nama kota di Lebanon. Lalu dijawab oleh si Ahmad, sa'uqimu huna usbu'an insyaallah. Saya akan bermukim di sini katanya 1 minggu insyaallah. Usbu'an ini adalah kata keterangan waktu ya. Yang di kelas 10 sudah kita pelajari tentang zarab zaman. Ya, usbu' artinya minggu ya, seminggu. Terus pegawainya berkata lau samahat. Nah, ini ungkapan yang sering digunakan orang Arab untuk meminta perhatian. Tolong, please. Lau samah. Ba' asabi'a yadika huna. Letakkan jari-jari tanganmu itu di sini. Jadi ketika kita melakukan sebuah registrasi biasanya, mendaftarkan sesuatu, misalnya mengurus SIM, atau mengurusi KTP, kadang-kadang kita diminta sidik jari ya. Makanya muwazzafahnya ini meminta ba' asabi'a yadika huna. Letakkan jari-jari tanganmu itu di sini, di alat untuk merekam sidik jari kita itu. Maka kata si Ahmad, jawabnya apa? Ketika menyetujui apa yang orang lain inginkan dengan sebuah perintah, itu bisa mengucapkan kata hadir. Oke, gitu ya, hadir. Seperti itu. Lau samaht unzur ila kamera. Nah, ini juga meminta perhatian. Lau samaht unzur, lihatlah. Ila kamera, lihatlah ke kamera gitu ya. Hadir, baiklah katanya. Jadi hadir di sini maknanya baiklah gitu ya, mengiyakan sesuatu yang diperintahkan oleh orang lain. Terus la tataharrak min fadlik, jangan bergerak katanya, tolong, please ya. Min fadlik itu hampir sama dengan tafadhali tadi. Ya, cuman ini diucapkan oleh pegawai yang perempuan tadi, min fadlik, tolonglah gitu ya. Kata si Ahmad, tamam, oke, baiklah. Tamam itu maknanya perfect ya, sempurna atau oke, gitu ya bisa. Tafaddal, katanya silakan. Hazal jawaz wa ta'syirah wa hajzu funduk. Nah, ini paspornya, ini visanya, yang ini pesanan reservasi hotelnya. Marhaban bikum fi Lubnan. Selamat datang di Lebanon. Nah, jadi ini prosedur-prosedur yang sering kadang-kadang berlakukan di satu negara ketika ada yang berasal dari luar negaranya ya. Jadi ada beberapa hal yang mesti kita laporkan ya di Maktabil Jawazat ini ya, fi Maktabil Jawazat. Nah, untuk semakin kalian memahami isi dari percakapan, silakan dijawab berapa soal ini. Yang pertama, hal li Ahmad jawazus safar? Apakah Ahmad punya paspor perjalanan ya ketika melapor. Terus kam yauman sayuqimu Ahmad fi Beirut? Berapa hari Ahmad akan bermukim di Beirut? Terus aina Ahmad wal muwazzafah? Di mana Ahmad dan pegawainya itu? Mereka sedang berada di mana maksudnya? Uktub ibaratan li talabil mulahadha fil hiwar. Tulislah sebuah ungkapan untuk meminta perhatian dalam percakapan itu. Jadi ada beberapa ungkapan yang digunakan untuk meminta perhatian tadi ya. Tulis di sini. Terus hal li Ahmad hajzu funduk? Apakah Ahmad memiliki reservasi hotelnya atau memesan hotel gitu ya untuk dalam jangka waktu 1 minggu itu? Ini silahkan kalian jawab, ada 5 soal. Lalu kerjakan latihan. Nah, untuk mengerjakan latihan ini kita perlu memahami kaidah dalam bahasa Arab namanya idhofah. Dan ini akan kita jelaskan, coba perhatikan agar kita
bisa mengerjakan tugas-tugas yang di atas tadi. Idhofah, apa itu idhofah? Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah idhofah. Idhofah ialah apa? Salah satu dari 3 isim atau kata benda yang dijarkan. Jar itu artinya berbaris bawah akhirnya gitu ya. Nama lainnya khafad atau jar. Jadi ada 3 alasan kenapa sebuah kata itu posisinya dijarkan secara i'rabnya atau baris akhirnya. Salah satunya adalah karena dia menjadi idhofah, ya, karena dia menjadi mudhafun ilaih. Idhofah itu susunan 2 atau lebih isim yang menyebabkan isim kedua harus dibaca jar. Jadi nanti akan kita lihat ada 2 buah isim yang digabungkan dan isim kedua itu dibaca kasroh atau jar. Kenapa? Sebab disambung dengan isim sebelumnya. Karena dia bersambung atau satu kesatuan dengan isim sebelumnya. Nah, isim yang terletak di awal itu dinamakan mudhaf. Di-i'rabi sesuai dengan letak dalam kalimat. Jadi sesuai dengan posisinya ya. Kalau dia berbaris dhamma misalnya rofa, atau dia nasab berbaris fathah atau jar, itu mudhaf. Jadi mudhaf itu tergantung posisinya di dalam kalimat. Nah, di samping itu kata kedua itu dinamakan mudhafun ilaih yang harus dibaca jar atau berbaris kasroh. Jadi sebenarnya secara umum jar itu kita bisa katakan berbaris di bawah ya. Walaupun masih ada baris-baris yang lain seperti baris di atas atau bisa ya, nanti ciri jarnya itu bisa fathah 3. Tapi yang secara umum atau yang paling banyak kita temui adalah yang berbaris di bawah atau khafad atau kasroh ya. Idhofah itu menyandarkan sebuah kata kepada kata yang lain. Nah, adhafa yudhifu itu kan artinya menyandarkan. Nah, dari penggabungan atau dari penyandaran 2 kata itu, maka nanti dia menjadi satu kesatuan. Maka dia membentuk suatu susunan dari 2 atau lebih isim. Yang pertama disebut dengan mudhaf, yang kedua disebut dengan mudhafun ilaih. Jadi ada 2 kata yang digabung. Ini contohnya seperti ini ya. Ada kata ta'syiratud dukhul. Ta'syiratu pisah, dukhul masuk. Gabungan 2 kata yang menjadi satu kesatuan ini itu disebut dengan idhofah. Kata pertama disebut dengan mudhaf, kata kedua disebut dengan mudhafun ilaih. Dan rumusnya tadi untuk mudhafun ilaih itu harus berbaris kasroh. Ya, makanya ta'syiratud dukhuli. Tidak boleh kita mengatakan ta'syiratud dukhulu. Kenapa? Karena 2 kata ini adalah satu kesatuan yang membentuk sebuah frasa dalam kalimat. Susunan 2 kata inilah yang disebut dengan idhofah. Idhofah itu rumusnya adalah mudhaf dan mudhafun ilaih. Yang ta'syiratunya mudhaf, dukhuli mudhafun ilaih. Seperti itu. Nah, pada kata ta'syiratu di atas, dia harokatnya dhammah karena dia tidak boleh berharokat lain. Ya, karena tidak ada yang menyebabkan dia harus berharokat fathah atau berharokat kasroh. Kenapa? Karena i'rabnya kata ta'syiratu ini itu sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Dan ciri yang paling penting dari mudhaf adalah tanpa tanwin atau alif lam. Tidak boleh mudhaf itu ditanwinkan. Tidak boleh kita mengatakan ta'syiratun ad-dukhuli misalnya, tidak boleh. Atau pakai alif lam, at-ta'syiratu ad-dukhuli itu tidak boleh. Kenapa? Karena dia masih menyatu dengan kata yang sebelah sini. Dia tidak boleh dialif lamkan atau ditanwinkan. Nah, sedangkan ad-dukhuli mudhafun ilaih itu berbaris kasrah. Kenapa dia kasrah? Karena sudah kaidahnya mudhafun ilaih itu harus majrur atau jar atau berbaris di bawah. Kata yang berharokat kasroh, karena sudah jadi aturannya dalam ilmu nahu, dalam bab i'rab, semua kata yang menjadi mudhafun ilaih, maka harus dibaca majrur atau jar. Makanya di bawah sini ada syarat-syarat mudhaf dan mudhafun ilaih itu apa saja. Mudhaf itu hendaknya terbebas dari alif lam dan
terbebas dari tanwin. Tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin. Ya, jangan kalian baca nanti qara'tu al-kitaba Allahi misalnya, tidak bisa gitu ya. Karena kitabanya ini jadi mudhaf dari dan Allahi mudhafun ilai. Kitabu mudhaf, ali mudhafun ilai. Nah, jadi rumusnya mudhaf itu tidak boleh beralif lam, ya alif lam ta'rif istilahnya ya, atau tanwin. Sedangkan mudhafun ilai itu perlu diketahui dia harus berbaris kasroh karena kaidahnya tadi setiap kata yang berkedudukan sebagai mudhafun ilai itu harus berbaris kasroh. Seperti itu. Ini kaidahnya mudhafun ilai ya harus dibaca jar ya. Bisa kasroh, bisa ya, bisa fathah ya, secara umum atau kebanyakan itu berbaris kasroh. Nah, demikian. Jadi untuk mengerjakan tugas ini bagaimana? Ini tugasnya sangat mudah. Audit, sandarkan ya kata yang pertama ke kata yang kedua seperti pada contoh. Maksudnya apa? Digabungkan. Digabungkan dua kata ini menjadi idhofah. Tadi ingat rumusnya. Kata pertama itu tidak boleh beralif lam dan tidak boleh tanwin. Kata yang kedua itu harus berbaris kasroh. Jadi kalau kita gabung kata kitabun dengan Muhammadun, ya bukunya si Muhammad itu menjadi kitabu Muhammadin. Kalau buku Muhammad kan kalau satu-satu kan maknanya beda. Tapi ketika digabung kitabu Muhammadin itu bermakna buku milik Muhammad. Seperti itu. Jadi kalau ini misalnya qalamu Hamidin, pena milik si Hamid. Apa jadinya? Maka kalau kita gabung jadi qalamu Hamidin, jangan Hamidun. Kenapa? Karena dia harus berbaris kasroh. Maktabu jawazatin ya, jangan maktabun. Kenapa? Karena mudhaf itu tidak boleh bertanwin. Ini juga hajzu funduqin, ya pesanan hotel. Ta'syiratu dukhulin atau pakai alif lam boleh ya. Ta'syiratud dukhuli, tapi ingat barisnya harus berbaris kasroh. Jadi mudhafun ilai boleh kita masukkan alif lam, tapi kalau mudhaf itu tidak boleh beralif lam atau tidak boleh bertanwin. Ini juga sama jawazu as-safari atau jawazu safarin itu boleh. Jadi tugas kalian hanya menyatukan atau menggabungkan dua kata ini menjadi pola idhofah, seperti itu intinya. Selanjutnya, uktub ma'adhab di awakhiril kalimat kama fil misal. Tulis dengan membarisi ya akhir dari kata-kata seperti pada contoh. Jadi kalian hanya menulis barisnya saja. Kalau ini kan tidak berbaris nih. Apa bacanya? Kalau dia idhofah berarti babul madrasati, tidak boleh bertanwin. Kalau babun al madrasati itu salah. Atau baban al-madrasati salat, tapi babul madrasati tulis seperti ini. Kalian hanya membarisi saja ini. Sayyaratul mudiri. Ingat barisnya ri, jangan ru. Ismut talibi. Ya, barisnya bi ya, jangan ba atau bu. Tidak bisa. Kenapa? Karena talib di sini berposisi sebagai mudhafun ilai, dan kaidahnya tadi mudhafun ilai semuanya harus berbaris kasroh. Seperti itu. Ini baitul mudarri si unwanul funduqi asabi'ul yadinah. Kalian tulis di sini. Tulis bersama dengan harokatnya. Adabtu awakhiril kalimat. Demikian mungkin untuk materi kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Mudhafun ilai ini paling sering kita temui dalam belajar bahasa Arab, jadi pahami benar-benar. Kalau andai kata kurang paham, silakan lihat video-video di YouTube ataupun di yang lain yang menjelaskan tentang mudhaf dan mudhafun ilai. Karena ini sangat penting dan sangat sering kita temui rumus atau kaidah mudhaf dan mudhafun ilai ini. Nah, demikian materi untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.